Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Jumpa lagi dengan saya, Korea Tipuan SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak ini, maka saya akan melalui pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari singkatan BAGJA. B. Membuat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan yang terakhir A. Atur eksekusi. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Singkatan pertama B, yaitu buat pertanyaan utama yang berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua, singkatan dari huruf A, yaitu ambil pelajaran, yaitu berisikan memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Yang ketiga, singkatan dari huruf G, yaitu gali mimpi, berisikan berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat, J, yaitu jabarkan rencana yang berisikan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir, A, jabarkan rencana yang membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya buat adalah terciptanya kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi sehingga profil pelajar Pancasila yang saya ambil adalah nilai kreatif. Visi guru penggerak yang telah saya kemukakan, maka prakasa perubahan yang saya ambil adalah meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan aplikasi teknologi dalam pembelajaran. Adapun tahapan Bagja yang pertama yang saya lakukan yaitu buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaan yang saya buat ada dua. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang kedua, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dari dua pertanyaan itu, maka saya mengambil tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mendiskusikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas peserta didik dengan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang keempat, memahami aplikasi yang akan diterapkan kepada peserta didik. Yang kelima, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Yang kedua, ambil pelajaran. Di sini saya membuat 3 pertanyaan. Yang pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran kelas? Yang kedua, media pembelajaran berbasis teknologi apa saja yang digunakan? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana memilih media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Maka tindakan yang saya ambil adalah ada 3.
Yang pertama, melakukan pendekatan dan diskusi dengan guru yang ahli di bidang teknologi. Kedua, mencari tahu media pembelajaran berbasis teknologi yang digunakan guru tersebut untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Ketiga, mencatat kelebihan dan kekurangan media-media pembelajaran yang ada. Adapun yang ketiga dari tahapan baca yaitu J, gali mimpi. Di sini saya membuat 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja aktivitas peserta didik dalam pembelajaran ketika sudah mahir dalam pemanfaatan teknologi? Yang kedua, bagaimana perasaan peserta didik saat sudah mahir memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Ketiga, apa saja yang bisa dihasilkan peserta didik setelah mahir memanfaatkan teknologi? Maka, tindakan yang saya ambil ada 2. Yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas peserta didik. Yang kedua, memajang poster karya peserta didik yang sudah mahir dalam memanfaatkan aplikasi teknologi di mading sekolah. Adapun langkah yang keempat dari tahapan baca yaitu J, jabarkan rencana. Di sini saya membuat 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, berapa lama peserta didik mahir dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana menjaga motivasi peserta didik dalam pemanfaatan teknologi? Maka dari pertanyaan ini saya membuat tindakan. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran dan LKPD serta instrumen penilaian yang sesuai. Yang kedua, membuat target pencapaian secara periodik. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Pada tahap terakhir dari Bagja yaitu tahap kelima, atur eksekusi. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran agar berjalan dengan baik dan konsisten. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Maka tindakan yang saya ambil ada 2. Yang pertama, membentuk tim pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, membiasakan peserta didik untuk menyelesaikan tugas menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Demikianlah 5 langkah-langkah Bagja yang akan saya buat dalam visi sebagai guru penggerak. Demikianlah rencana tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Demikianlah rencana tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam bahagia.